Kita petik. Seperti yang bilang nih, kalau mau dibahas semua nggak cukup waktu. Antum bisa baca apa yang ada di sini. Ya, antum bisa baca apa yang ada di sini. Yang belum punya bisa ngedownload. Ya, di sini ada nih apa alamat emailnya www.alhabibahmadnoveljindan.org, ada di situ. Tinggal ngedownload. Ada di situ semuanya pelajaran penting. Ada di sini. Cuman ada beberapa hal yang saya pengen bahas. Yang pertama, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hal yang bisa kita petik ya. Banyak sebenarnya, banyak banget. Cuman mungkin ada 4 atau 5 poin yang ingin saya titik beratkan. Beberapa tertulis di sini dan beberapa enggak. Nah, yang pertama, sejak kapan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi patokan perputaran tahun? Itu kita pengen tahu. Pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya perputaran waktu, bulan, tanggal atau tahun itu ada dengan perputaran matahari, peredaran matahari, dinamakan as-sanah asy-syamsiyah, tahun perputaran dengan matahari. Ada juga yang dengan peredaran bulan, dinamakan sanah al-qamariyah, perputaran tahun dengan, semuanya ada hitung-hitungannya dari sejak dulu. Kita sebagai umat Islam, kita pakai yang mana? Ente mau pakai dua-duanya nggak ada masalah, nggak dilarang. Cuman tanggalan hijriyah atau tanggalan yang sekarang kita bahas ini, kita mau lihat ya, sebenarnya yang diakui oleh Allah untuk kita itu apa? Dua-duanya ada hitungannya dan bagus. Tapi kita mau tahu yang Allah pengen kita gunakan yang mana? Di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan kedua-duanya dipakai. Kedua-duanya dipakai. Sebagai contoh, firman Allah di dalam Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka menetap di dalam goa mereka Ashabul Kahfi selama 300 tahun dan 9 tahun. Dan ditambahkan dengan 9 tahun. Allah bilangnya begitu. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Mereka menetap di dalam goa mereka selama 300 tahun. Wazdadu, dan ditambahkan 9. Kok panjang ya? Mestinya kan bisa aja 399 tahun selesai. Tapi kenapa kalimat ini secara di permukaan seakan-akan kok panjang banget, padahal bisa diringkas tuh kalimat Al-Qur'an. Jadi mereka tinggal di goa selama 309 tahun. Selesai. Kenapa dipanjangin? Tinggal 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa? Biar ente tahu. Allah di sini menggunakan 2 penanggalan. Penanggalan Hijriyah, penanggalan Qamariyah, dan penanggalan Syamsiyah. Ya. Penanggalan
Qamariyah jumlah harinya lebih sedikit dibanding dengan penanggalan Syamsiyah yang jumlah harinya lebih banyak. Sehingga 1 tahun jumlah 1 tahun penanggalan Syamsiyah matahari dengan 1 tahun penanggalan Qamariyah lebih ringkas dibanding Syamsiyah. Jelas? Nah, biar ente tahu. 1 tahun penanggalan Syamsiyah sama dengan 1 tahun lebih sedikit penanggalan Qamariyah. Tapi kalau tahun demi tahun ya berlalu. 10 tahun dari penanggalan Syamsiyah sama dengan 10 tahun lebihnya banyak dengan penanggalan Qamariyah. Nah, biar ente tahu, ulama ketika menghitung mendapati 100 tahun penanggalan Syamsiyah sama dengan 103 tahun penanggalan Qamariyah. 100 tahun penanggalan Syamsiyah sama dengan 103 tahun penanggalan Qamariyah. Nyambung nggak? Nah, 300 tahun penanggalan Syamsiyah sama dengan 309 tahun penanggalan Qamariyah. 300 tahun penanggalan Syamsiyah sama dengan 309 tahun penanggalan Qamariyah. Ada yang nyambung nggak nih ayat yang tadi kita baca? Apa nyambungnya? Allah nyebutin 2 tanggal. Mereka tuh Ashabul Kahfi, kalau mau dihitung pakai Syamsiyah, 300 tahun mereka tinggal di goa. Tapi kalau mau dihitung pakai hitungan Qamariyah, mereka tinggal di goa 309 tahun. Nyambung nggak? Makanya Allah pakai ini lafaz. Nggak bilang 309 tahun. Kalau 309 tahun itu ada yang dirugikan, yaitu Syamsiyah. Kalau cuma bilang 300 tahun doang, ada yang dirugikan, yang namanya Qamariyah. Tapi dua-duanya kebagian dari Allah. Yang satu Syamsiyah, yang satu Qamariyah. Walabithu fi kahfi salasumi'atin sinina wazdadu tis'ah. Dua-duanya disebutkan nama Allah. Cuman yang lebih dititik beratkan nama Allah penanggalan Qamariyah. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah bilang di dalam Al-Qur'an, jumlah bulan di sisi Allah yang termaktub di dalam ketentuan Allah dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Ini kita sepakati, Allah nyatakan itu. Syamsiyah 12 bulan, Qamariyah pun 12 bulan. Cuman nih yang dimaksud sama Allah nih, yang digaris bawahi, ini bulan yang Syamsiyah, penanggalan Syamsiyah apa Qamariyah? Ada yang tahu nggak nih? Ini 12 bulan yang mana nih? Januari, Februari, Maret, April, April, Muharram, Safar, dan seterusnya nih. Apa dalilnya? Jangan cuma nebak. Apa ayat selanjutnya? Ini baru jawaban. Kalimat berikutnya Allah menjelaskan tentang apa yang dibicarakan sama Allah. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan ini ada 4 bulan suci. Saya tanya, 4 bulan suci itu apa? Januari, Februari, Maret, apa bulan Desember? La. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi yang diakui sama Allah sebagai penanggalan, baik bulannya yang 12 dan tahun, adalah penanggalan Qamariyah. Ini ayatnya dalam Al-Quran. Setuju gak? Jelas gak? Taib. Ini Allah akuin dalam Al-Quran. Terus kita bagaimana? Ini pelajaran penting dari peristiwa hijrah. Kalau kita mau menggunakan, boleh gunakan 2 seperti tadi saya bilang. Tapi dahulukan penanggalan Qamariyah daripada penanggalan Syamsiyah. Sebab ini adalah identitas kita. Ini identitas kita. Menggunakan penanggalan Qamariyah. Sudah selesai. Jadi penanggalan Qamariyah ini dalilnya. Kemudian,
patokan perputaran tahun dengan hijrah. Kok bisa ditetapkan hijrah sebagai patokan perputaran tahun? Kenapa? Enggak pakai kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Enggak pakai ya 17 Ramadan deh, nuzulul Quran, atau wafatnya Nabi Muhammad, atau dilantiknya sebagai Nabi dan seterusnya. Kenapa? Yang dipilih hijrah. Biar ente tahu. Dahulu bangsa Arab menjadikan suatu kejadian besar sebagai patokan perputaran tahun mereka. Dan ini bukan bangsa Arab aja, bangsa-bangsa lain juga begitu. Kita Masehi sekarang. Masehi itu apa? Masehi yakni nisbah kepada Al-Masih. Siapa Al-Masih? Isa ibnu Maryam. Dijadikan perputaran tahun syamsiahnya kita 2000 tahun berapa sekarang? 2014 Masehi. Maksudnya apa? Dari sejak kelahirannya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Iya kan? Ini udah 2000 tahun lebih dari sejak kelahirannya Nabi Isa ibnu Maryam. Jelas? Allah. Baik, dijadikan patokan perputaran tahun. Kemudian nggak cuman itu nggak cuman kita doang bangsa Arab, tapi orang-orang juga begitu. Jadikan kelahiran Nabi Isa sebagai patokan perputaran tahun. Ini udah 2014 tahun. Nah, kita orang-orang bangsa Arab dulu sebelum datangnya Islam menjadikan peristiwa besar sebagai patokan perputaran tahun. Dahulu ada seorang di bangsa Arab itu, seorang tokoh yang diagungkan yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ada yang tahu gak siapa Ka'ab bin Lu'ay? Ka'ab bin Lu'ay kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab bin Lu'ay hidup sekitar 500 tahun lebih sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang pembesar, tokoh besar bangsa Arab. Tokoh besar bangsa Arab. Ketika dia wafat, ringkas cerita, dia wafat, bangsa Arab kehilangan. Dan wafatnya bangsa Arab ini sangat terpukul hingga dijadikan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay sebagai patokan perputaran tahun. Mereka mengatakan ini adalah wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Telah berlalu 1 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 20 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 30 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, dan begitu seterusnya berlangsung sekitar 560 tahun kurang lebih. 500 tahun lebih Ka'ab bin Lu'ay wafatnya dijadikan sebagai patokan perputaran tahun. Hingga terjadi suatu tragedi besar menimpa bangsa Arab. Dan sejak tragedi itu, patokan perputaran tahun dijadikan sebagai patokan tragedi besar itu. Tahu apa? Tragedi atau kejadian besar yang kita kenal dengan tragedi dibinasakan pasukan bergajah. Ketika pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah, itu kejadian yang sangat besar dan agung itu diabadikan oleh bangsa Arab sebagai patokan perputaran tahun, sebagai ganti daripada wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Udah 500 tahun, sebab orang udah nggak ada yang kenal lagi Ka'ab bin Lu'ay sebagaimana dulu. Di saat itu, ya, kejadian tragedi pasukan bergajah dijadikan patokan perputaran tahun. Sekitar berapa bulan dari kejadian itu, nggak berlalu setahun, dalam riwayat 40 hari, dalam riwayat 2 bulan atau sekian bulan, lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelahiran beliau disebut lahirnya tahun nggak dibilang setahun setelah kejadian bergajah, tapi di tahun gajah itu. Baru berapa bulan sejak kejadian. Jelas. Namun ini nggak berlangsung lama, hanya berlangsung sekitar 8 tahun hingga terjadi suatu kejadian besar menimpa bangsa Arab. Tahu kejadian besar tersebut apa? Wafatnya seorang pembesar yang lainnya di kalangan bangsa Arab. Tahu siapa? Yang namanya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah, Nabi Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib waktu wafat, bangsa Arab kehilangan hingga dijadikan wafatnya Abdul Muttalib sebagai patokan perputaran tahun. Ini di bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Dan berlangsung sekian lama, ya, sampai akhirnya Nabi dilantik sebagai Nabi, keadaan masih semacam itu. Kemudian
setelah Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Nabi, beliau hijrah, masih belum dipakai hijrah. Kemudian wafat Sayyidina Rasulullah SAW, itu masih belum dipakai juga, masih belum populer lah, artinya penggunaan penanggalan. Hingga di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengirim surat kepada gubernur di sana, di satu kota, 2 kali. Ini dua surat masuk kepada itu gubernur dan dia bingung. Atau sebaliknya, dari ini gubernur datang kepada Sayyidina Umar, saya lupa siapa yang kirim surat. Yang jelas surat antara gubernur dengan Sayyidina Umar. 2 kali surat datang dan dua-duanya nggak bertanggal. Dan dua-duanya salah satunya menghapus yang lain. Nah dia bingung, mana yang dihapus, mana yang menghapus. Sebab nggak ada tanggalnya. Sehingga ini kejadian jadi dilema. Maka Sayyidina Umar memanggil pembesar-pembesar sahabat. Ini harus ada penetapan penanggalan. Dipanggil pembesar-pembesar sahabat, diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka diminta pendapat-pendapat mereka. Beberapa orang dari sahabat bilang, jadikan lahirnya Rasulullah patokan perputaran tahun. Ada yang bilang Mi'rajnya Rasulullah, ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang ini dan itu, macam-macam. Mereka berpendapat. Sampai di akhir, Ali bin Abi Thalib, apa pendapatmu? Ali bin Abi Thalib bilang, dengan hijrahnya Rasulullah. Kok gitu? Apa dasarnya? Beliau bilang, ada dasarnya. Dari Al-Quran. Hah? Apa dari Al-Quran? Allah bilang, di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Ahaggu an taguma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah bilang di dalam Al-Quran, dan sungguh masjid apa? Masjid Quba yang engkau bangun di atas pondasi taqwa pada sejak hari pertama. Itu adalah masjid yang paling pantas engkau berdiri di atasnya. Kok hari pertama? Bukankah udah berlalu hari-hari yang sangat banyak? Tapi kenapa itu hari dijadikan oleh Allah sebagai hari pertama? Inilah hari pertama yang ditetapkan oleh Allah. Inilah era baru bagi umat Islam. Sesi baru dari kehidupan umat Islam dijadikan hari pertama oleh Allah. Dari sejak saat itu disetujui oleh Sayyidina Umar dan para sahabat bahwasanya hijrahnya Rasulullah sebagaimana Allah nyatakan sebagai era yang baru dijadikan sebagai patokan perputaran tahun bagi umat Islam. Kemudian saat itu juga mereka rapat. Baik, bulan pertama apa? Nah mereka ini berpendapat masing-masing kita jadikan Rabi ini dan itu. Sampai akhirnya ditetapkan bahwasanya bulan Muharram setelah orang kembali dari manasik haji, Muharram adalah bulan yang pertama untuk kehidupan mereka. Begitu, makanya kan orang bingung. Nabi hijrahnya di Rabi'. Kenapa? Muharram. Lah, hijrah dijadikan patokan. Muharram atas ketetapan sahabat sebagai bulan pertama dalam satu tahun. Nah ini yang harus kita ketahui, sejarahnya semacam itu. Jadi yang pertama yang menetapkan hijrah sebagai perpatokan perputaran tahun siapa? Tahu gak? Sayyidina Umar ibn al-Khattab atas musyawarah, atas masukan dari Ali ibn Abi Thalib dan disetujui oleh para pembesar sahabat. Setuju apa enggak? Tahu gak nih pemahaman yang baru bakal kita? Ini sejarahnya. Patokan perputaran tahun dengan hijrah ditetapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab atas masukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disetujui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi yang pertama menetapkan siapa? Sayyidina Umar. Resminya begitu. Emang ada enggak resmi? Iya, ada enggak resmi. Wah, bagaimana tuh? Sayyidina Umar resmi atas nama umat Islam. Tapi ada yang menetapkan hijrah secara individual sebagai patokan perputaran tahun. Siapa itu? Tahu siapa? Ummu Ma'bad wa Abu Ma'bad. Siapa Abu Ma'bad, Ummu Ma'bad? Tahu gak? Tuh yang tadi kita ceritain. Itu kedatangan Rasulullah ke Ummu Ma'bad tuh sangat berkesan.
Sampai Ummu Ma'bad ketika ditanya sama suaminya, ada apa? Siapa nih? Barusan ja'a ilaina rajulun mubarak. Datang kepada kami. Ummu Ma'bad nggak kenal nih namanya. Kenalnya, manggilnya rajulun mubarak. Dan kisahnya panjang lebar kita udah tahu. Ya, dari sejak saat itu tuh kenangan manis sama Ummu Ma'bad. Nih 1 tahun berlalu dari kedatangannya rajulun mubarak. 2 tahun dari sejak kedatangannya rajulun mubarak. 3 tahun dari sejak kedatangannya rajulun mubarak, dan begitu seterusnya. Ini rahasia yang kita kagak tahu juga. Baru dapat ya kan. Ada Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad sebenarnya secara individual, bukan resmi atas nama umat Islam, dia yang menetapkan pertama kali hijrahnya Rasulullah sebagai patokan perputaran tahun. Namun atas nama umat Islam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya kira ini jelas. Nah, dari sini ada satu hal. Coba mulai sekarang, ini identitas kita ya. Ini identitas kita ya. Udah diakui nama Allah, kita tahu. Tahun perputaran dengan Qamariyah, penetapan umat Islam. Terus kenapa kita masih melupakan yang namanya tahun Hijriyah? Bukan tahun Arab namanya tuh, tahun Hijriyah. Tahunnya umat Islam. Mau dia bangsa Arab, mau bukan bangsa Arab. Ya. Biasain. Mulai sekarang kita gunakan hitungan tanggalnya, kita nulis surat dengan Hijriyah. Entar tambahin, nggak apa-apa pakai Masehi, nggak ada masalah. Tapi gunakan Hijriyah. Ini identitas kita. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau bilang, kita sekarang memalukan, ya. Tahun-tahun Masehi kita apal, tapi tahun Hijriyah kita kagak apal. Nggak tahu bahkan namanya. Yang cuman kita tahu cuman Muharram sama Rabiul Awal sama Ramadan. Udah deh, Idul Fitri. Syawalnya juga dia kagak tahu. Tahunya Idul Fitri doang. Bulan haji. Iya, bulan haji. Bulannya apa? Kagak tahu. Urutannya. Syekhul Buti bilang, ini tanda kita masih terjajah. Kita masih terjajah dengan jajahan barat dari segi pola pikir. Terhapus nih agama kita. Ini kita masih terjajah. Ya biasain, ini pelajaran penting. Itu satu. Allah, yang kedua. Ini agama bakal berkibar benderanya. Ibarat film, skenarionya itu udah ada tertulis. Ini film, ini kehidupan, skenarionya udah tertulis. Ente kalau baca Quran, ente baca hadisnya Nabi, udah tertulis, lengkap sampai hari kiamat. Nggak ada yang luput. Dan ini seberat apapun yang dihadapi umat Islam, ambil kabar, hadirin wal hadirat. Skenario akhirnya happy ending. Happy ending bakal siapa? Bakal nih agama. Nabi udah janji dari Allah. Apa janjinya? Bahwasanya nih agama. Nggak ada rumah dari batu, dari tanah, dari kayu, melainkan agamaku akan memasukinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau menegaskan, bi'izzati azizin audhulli dalil. Lo terima, lo nggak terima. Lo puas, lo nggak puas. Ini agama bakal sampai ke seluruh penjuru dunia. Bakal. Udah pasti. Itu janji. Happy ending bakal kita. Seberat apapun yang kita lalui. Kemenangan kita bakal dapetin. Bendera kita Islam bakal berkibar. Cuman, hadirin wal hadirat, satu hal. Ini janji Allah, nggak bakal meleset. Tapi satu hal yang penting. Ketika bendera kemenangan berkibar, ente sama yang menang apa yang kalah? Itu jawaban yang mesti ente jawab. Ketika bendera kemenangan berkibar untuk umat Islam, aneh ente. Kemenangannya dijamin sama Allah. Tapi anak sama ente nggak dijamin sama Allah. Kita sama yang menang apa yang kalah kita nggak tahu. Ente mau ngebela Allah apa enggak? Ente mau berjuang di jalan Allah apa enggak? Nggak bakal rugi Nabi Muhammad kalau kita tidur. Ini agama nggak bakal padam. Nggak bakal. Ente mau sibuk kejar tuh kepemimpinan ini itu, silahkan. Ini agama nggak bakal padam.
Janji Allah. Apapun yang terjadi, kita lihat sekarang Islam mulai, dihabisin. Tetap janji Allah ini benar bakal berkibar. Jangan takut. Cuman yang jadi masalah ente sama yang menang apa sama yang kalah. Tuh. Terserah, kita mau tidur boleh. Moncang-moncang kaki boleh. Tapi ini agama pengorbanan, perjuangan. Allah bilang, pesan bakal kita. Bakal semua umat Islam. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabil ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang beriman, ana yang dipanggil sama Allah. Kenapa? Kalau dipanggil sama Allah, ayo berjuang di jalan Allah. Ayo berkorban. Sagaltum ilal ard. Ente pada berat ke bumi. Berat, capek bawaannya. Araditum bil hayatid dunya. Apakah kalian merasa puas dengan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia mau dibanding akhirat sedikit, enggak ada artinya. Illa tanfiru. Kalau kalian enggak mau berjuang dan berkorban, maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan Allah akan menggantikan kalian dengan kelompok manusia yang lebih baik dari kalian. Illa tanfiru yu'adzibkumullah 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairukum wa la tadurruhu syai'ah. Dan enggak bakal ngerugiin Allah. Selesai, ente digantiin sama orang yang lain. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Terus Allah bilang, illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian enggak mau ngebela ini agama di rumah kalian, dalam diri kalian, rumah tangga kalian, kehidupan kalian, nggak mau ngejalanin ini agama, nggak mau ngebela. Ngebelanya bukan teriak dengan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, kita teriak Allahu Akbar di sholat, itu juga nggak boleh kencang-kencang, ganggu yang lain. Berapa banyak orang teriak jerat-jerit Allahu Akbar, tapi dunia lebih besar di matanya. Pembelaan agama Allah bukan teriak Allahu Akbar, omong kosong. Dia teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lidahnya itu ya penuh sama kotoran, sama kemaksiatan. Allahu Akbar. Dari mana? Ente tahu, di akhir zaman Rasul ngejanjiin bahwasanya nanti bakal datang kelompok orang itu memerangi orang-orang kafir sehingga itu negerinya orang kafir satu kepulauan tenggelam tanpa diperangin. Dengan apa? Ucapan takbir dari kaum muslimin. Allahu Akbar, itu negeri tenggelam. Anda tanya, kita kalau sholat, Allahu Akbarnya kita bisa nenggelamin pulaunya orang kafir apa enggak? Berarti itu yang disebut sama Nabi bukan kita dong. Kalau itu bukan kita, kita di mana? Berusaha. Teriakan jeritan-jeritan orang nih pada teriak, Allahu Akbar, syariat Nabi. Omong kosong. Ya maaf, Anda ngomong begini, cuman inilah kenyataannya. Bukan kita suci atau apa. Ini omongan bakalannya juga. Bakal kita semua. Kalau memang kita tulus nih kalimat Allahu Akbar dengan arti yang sesungguhnya, satu orang cukup menghancurkan kekafiran. Imam Al-Haddad ketika beliau bertakbir, itu mihrabnya terbelah. Allahu Akbar, terbelah mihrabnya. Sampai sekarang tuh belahannya masih ada. Dengan tangan mereka kemenangan Islam, benderanya bakal berkibar. Allah bilang, kalau kita nggak bela dia, Allah yang bela. Nggak usah pusing ente, jangan takut, tidur silakan. Ingat, ketika orang-orang kafir mengusir dia, cuman berduaan sama Abu Bakar Siddiq di dalam goa. Ketika dia bilang sama sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah sama kita. Semua orang ninggalin Nabi Muhammad. Dia cuma berdoa sama Sayyidina Abu Bakar. Lihat, Allah yang turunkan segalanya. Lihat, siwaru Kisra. Sarung tangannya Kisra sampai dipakai. Ucapannya satu demi satu terbukti. Ana mainte saat kemenangan berkibar di mana? Itu jawaban harus kita jawab. Pelajaran kedua. Allah. Sisa pelajaran yang lain nanti bisa dapetin di ini kitab. Yang terakhir,
mungkin saya ingin titik beratkan dari kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tadi saya cerita kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bahwasanya Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub kan. Dan sebelumnya Ane cerita tentang Raja Tuba. Iya. Yang nulis surat. Itu suratnya dititipin sama siapa? Turun temurun. Tahu sama siapa? Ternyata Nabi ya nggak bertamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tapi Abu Ayyub dan penduduk Madinah bertamu sama Nabi SAW. Kenapa? Itu surat berada di tangannya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub waktu Nabi tinggal situ diunjukin ya Rasulullah, ini suratnya Tuba. Berapa ratus tahun yang lalu diceritain. Ini dia di tangan kakek moyangnya sampai sekarang Ane pegang. Jadi yang punya Madinah siapa? Yang punya Madinahnya siapa nih? Tuba siapin tuh semua dikasih bakal siapa? Bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia bilang, "Laulal hijrah lakuntum ra'am min Ansar." Kalau bukan karena hijrah, ane orang Ansar. Ane yang punya Madinah. Sebab emang tuh Madinah udah disiapin sama Tuba bakal dia. Allahu Akbar. Tapi lihat, niat kalau dari awal udah bagus. Tuba bangun rumah, dia tahu nggak bakal dapetin Nabi, tapi dia udah punya niat. Ini aneh niatin, bakal nanti. Rasul. Lihat sejarahnya sampai detik ini disebut. Orang-orang Ansar semuanya persiapan dari niat bagusnya Tuba. Maka itu segala sesuatu gerak-gerik kita dasari dengan niat yang bagus. Ya. Kemudian juga terakhir dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari tadi ada satu hal. Abu Ayyub mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah para sahabat Rasulullah. Nabi bilang bid'ah? Enggak. Nabi bilang syirik? Enggak. Tapi dibiarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngambil keberkahan tuh bekas makannya para aulia wassalihin ya. Itu dianjurkan di dalam agama. Ini dia. Abu Ayyub ngambil bekas-bekas makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fi Sahih Muslim disebut. Dan sebagaimana juga diriwayatkan fi Sahih Al-Bukhari dan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad SAW kalau wudu, para sahabat berebutan ngambil bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Sampai Nabi pernah sekali mau lagi umrah tahallul, dia cukur rambutnya. Digundulin. Begitu gundul, ini bekas rambut Nabi ambil, kasih sahabat. Itu para sahabat berebutan. Bagian sini digundul, bagi lagi. Itu sahabat berebutan. Sampai kita itu hampir saling membunuh demi untuk memperebutkan helaian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah kebagian semuanya. Cuman paling banter di antara kita cuman kebagian 2 helai, 1 helai, paling banyak 3 helai. Dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, kalau orang sekarang nih ngelihat begitu bakal dibilang syirik sahabat semuanya. Masalahnya bukan di sahabat, masalahnya ini pemikiran menyimpang. Rasul nggak bakal ngajarin syirik. Ini keberkahan. Ini aqidah kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu rambutnya Rasulullah digunakan oleh Sayyidina Khalid bin Walid untuk bertempur di medan perang. Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Ditaruh sama Khalid bin Walid di kepalanya, di imamahnya. Tiap dia bertempur di medan perang selalu menang. Kenapa? Ini rambut modalnya. Umar bin Khattab waktu menjabat sebagai Amirul Mukminin ngelihat orang salah dipecut. Dipecut sama Sayyidina Umar. Tapi tiap orang yang dipecut langsung taubat. Tahu nggak kenapa? Itu pecut yang punyanya Sayyidina Umar, ujungnya ditaruh di rambutnya Nabi Muhammad SAW. Waduh, enak banget yang dipecut itu sama Sayyidina Umar. Dipecut taubat langsung. Bagaimana enggak? Ujungnya rambut Nabi. Allah.
Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Dan itu rambut beliau tersebar di berbagai penjuru, ya, di antaranya di Istanbul, di beberapa tempat juga. Wa fil Yaman ada sya'rah min sya'rati Rasul sallallahu alaihi wasallam di Zabid. Di Zabid, saya belum pernah ke sono, tapi dulu sahabat-sahabat saya pada berangkat waktu pergi haji naik bus. Di antaranya kakak saya Habib Jindan dan rombongan tuh pergi haji ke sana, lewatin Zabid dan dibukakan tuh apa namanya? Helaian rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid mana rambutnya Rasulullah. Terus juga ada beberapa kawan-kawan saya juga berangkat ke Zabid untuk ngambil berkah dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa. Wah, kebetulan nasibnya bagus. Apa? Itu rambut ya dikeluarin dari tempatnya, kebetulan dia bawa air dicelupin ke air. Begitu. Dia bawa pulang tuh air deh. Enak banget ya minum. Dulu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Ansor tuh ngirim bocah-bocah mereka ke rumah Nabi, bawa ember, bawa wadah isinya air. Ngapain? Tiap pagi. Ini bocah-bocah udah ngantri depan pintunya Rasul. Rasul duduk nyelupin tangannya ke itu air, udah pulang. Jadi orang-orang Ansor kalau minum tuh minum dari bekas air yang udah dicelup sama tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tuh kadang ngikutin Rasulullah, datang sama ulama kita, Habib minta air, Habib, minta doa, dibacain, dicelupin tangan ke situ. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama para sahabatnya berkah. Wah, ini pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Wah, sampai di sini acara kita, pengajian kita nih, daurahnya kita. Mudah-mudahan ini pelajaran penting bisa kita jalankan, bisa kita petik. Wah, setelah kita tutup ini pengajian, insya Allah bakal ada lanjut lagi ada pengajian biasa Sabtu sore. Anda biasa ngajar di Wakaf Habib Salim Jindan tiap Sabtu sore jam 4:30 macam gini, menyebutkan tentang hak-hak persaudaraan karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Terus juga antar habis Isya, salat Isya berjamaah kita, awal Isya berjamaah, salat Isya jamaah, terus baca maulid ringkas. Habis gitu pengajian gabungan seperti tadi saya bilang tiap Sabtu malam Minggu kedua di sini, malam Minggu ketiga di Al-Ma'mur Tenabang, malam Minggu keempat Habib Kuncung, kelima dan ke-1 pindah-pindah. Ya. Ini daurah kita selesai sampai di sini. Yang mau pulang boleh pulang, mau yang lanjut lagi boleh sampai maghrib, yang mau lanjut lagi sampai selesai pengajian gabungan boleh. Ya, insyaallah Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Wah, cuman Sabtu depan semua pengajian saya yang biasa saya bikin baik di Wakaf Habib Salim Jindan atau pengajian gabungan ya, semuanya pindah ke Inat dulu. Ke Inat, tahu Inat di mana? Makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, cuman Inatnya yang ada di sini nih di Jakarta di Cidodol. Ya, acara haulnya Syekh Abu Bakar bersama yang mulia guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Sabtu besok. Hari Minggunya acara haul Syekh Abu Bakar di Cidodol pagi, terus Minggu sorenya 16 November 23 Muharram di mana namanya di Al-Fakhriyah. Kemudian 24 Muharram 17 November pagi di Monas. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Malam ya lupa. Malam di Monas. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Sebelum kita tutup, Anda punya hadiah bakal antum, bakal laki yang perempuan. Nih dibagiin air bakal antum. Nih air ya, udah dicampurin sedikit, tapi sedikitnya enggak sedikit. Ya, dari air yang pernah dicelup sama rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini Anda bagi, insyaallah kita sama-sama bagi-bagi bakal antum. Ya enggak banyak deh, ini bagi-bagi. Mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Ini juga enggak cuma dicelup sama rambutnya Rasul. Di atas ada, dikirimin ke atas juga. Udah. Oh iya, pertanyaan. Ada di atas. Udah. Kebagian semuanya, jangan takut. Banyak. Ayo, Mas. Berarti
Hah? Mana tik? Cari betah. Wah, baby. Atas sudah kebagian belum tuh? Udah. Shut up, teacher. Min zabit. Insyaallah kebagian semuanya. Ya berkah aja deh. Ntar yang dapat dikit tambahin air sendiri deh. Ya. Terus juga udah dicampur sama dari bi'r tuflah. Dari sumur di situ Nabi udah pernah ngeludah di dalamnya. Oh, insyaallah kita dapat keberkahan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Kita sebelum pamit kita sama-sama tutup baca Fatihah, mudah-mudahan Allah kabul hajat-hajat kita bil qabul tamam kulli sul salahi syam zahir batin an Allah yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub ila arwah jami'a ulai rijal al muhajirun wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsan wa saddiq niyyah ala hadhihi niyyah sunnatul salih khususan sahib al hadr al maqam al hayy Abdurrahman bin Abdullah al Habashi wa jami' awliya'ina ajma'in an Allah taghashahum bir rahmah wa yaskunul jannah wa syam zahir batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.